Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan nomor 210 116. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PID controller bab 12 tugas teknik kendali. Oke. Kontrol sistem dapat kita lihat ini ada suatu rangkaian yang dimana ini input masuk ke output ke controllernya. Kemudian dari kontrolnya kita cek dulu di sistem. Dari sistem baru kita kasih feedback. Misalnya ada suatu error atau segala macam, dia akan kembali lagi ke input, akan diolah lagi, kemudian dikerjakan lagi di sini. Dia akan selalu gitu jika masih ada error atau masih ada yang mau dicek kembali. Atau outputnya bisa kita lihat seperti ini, kan? Ini masukkan, ini pengolahan atau controllernya, dan ini outputnya. Itu. Oke. Kemudian, physical outstanding of proportional controller. Input sinyal pada output tidak akan kehilangan bentuknya dikarenakan dia konstan di mana frekuensi input dan output itu sama. Tengok kan, konstan sama dia, cuman emang agak beda tingginya, tapi bentukannya nggak jauh beda. Oke, kemudian significant of proportional controller. Di bawah ini adalah kasus di mana jika KP-nya, KP input atau output, itu lebih rendah jika bisa ditengok di gambar di bawah. Jika kecil maka respon outputnya akan lebih lambat. Waktu untuk bangkitnya, maksudnya tuh waktu bangkit itu membutuhkan banyak waktu lebih besar yang jauh antar level. Bisa kita ambil kesimpulan kalau referensinya lambat, maksudnya waktu bangkit itu gini kan, dari ini ya, dari nol. Dia butuh waktu yang lama untuk jadi ini lebih untuk stabil itu lebih lambat. Sedangkan kalau misalnya KPI tinggi, jika nilai KPI lebih tinggi, kita bisa lihat pada grafik di bawah ini bahwa KPI semakin tinggi maka responnya semakin cepat. Jika Anda memilih nilai KPI low, maka respon akan lebih lambat. Jika Anda memilih KPI lebih high, maka respon lebih tinggi. Contohnya, tadi udah nih yang kuning itu kan yang low. Ini contoh jaraknya paling lama untuk sampai langsung normal. Sedangkan kalau yang high-nya itu contoh ini ya, warna merah. Kan langsung naik, nggak terlalu lama kayak gini waktunya. Makanya dibilang responnya lebih lambat karena emang untuk nyampe ke kata stabilnya itu lebih lambat gitu. Kalau high dia lebih cepat, kayak yang bisa tengok di sini nih. Oke. Kemudian itu block diagram of integral controller. Ini dapat tengok kan. Ini ada suatu contoh misalnya gini kan. Ini masuk KP ini omega n kuadrat per S kali S zenit omega n kan. Dan transfer foundationnya gini. CU per RS CS sama dengan CS per 1 plus CS HS. Dimana nih? KP omega N kuadrat per S kuadrat kali 2 zenit omega N S plus KP omega N kuadrat kan. Terus orde 2-nya itu sistemnya jadi gini. Sama aja. Kayak ini nih. Ini jadi dari ini jadi ini. Kan itu WN sampai ini. Omega N kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega N S plus omega N. Maaf ya, tadi bukan zeta tapi zeta, saya maaf. Maka jika nilai KP diperbesar, maka nilai omega N atau frekuensi alamnya akan meningkat sehingga respon sistem akan semakin cepat, begitu pula sebaliknya. Kemudian definition of integral controller. Oke, saya agak turun dulu. Oke. Pengendali misalnya integral controller adalah
Keluaran pengendali integral akan diintegrasi masukan yang diberikan kepada pengendali. Jika diberikan setiap input yaitu E, ini E dari T, maka output dari pengontrol integral itu akan menjadi integrasi dari E dan T. Ya kan? Ke dalam. Terus kita ubah ke bentuk Laplace dari kan ini. MT sama dengan KI integral ET per DT kan. Terus kita ubah ke dalam transformasi Laplace menjadi MS sama dengan KI E S per S kita jadi MS per ES sama dengan KI per S. Oke, kemudian blok diagram of integral controller. Ini jadi gini, kan tadi gambar yang kita ambil gambar yang tadi kan, di mana masukkan ke kontrolnya itu KI per S, masuk ke sistemnya itu omega n kuadrat di per S kali S plus 2 zeta omega n, kan itu ditransfer menjadi CS per RS sama dengan CS per 1 KS HS. Nih, kita tengok kan, turun aja. Terus kita ubah ke apa nih, kuntum CS per RS, CS sama dengan CS per 1 CS HS. Itu jadinya S sama dengan KI omega N kuadrat per S pangkat 3 tambah 2 zeta omega N S kuadrat plus KI omega N kuadrat. Lalu kita ubah menjadi fungsi orde kedua yaitu CS. CS per RS sama dengan omega N kuadrat per S kuadrat ditambah 2 zeta omega NS plus WN kuadrat. Jika menggunakan integral controller, power system bertambah, sehingga kestabilan pada sistem akan berkurang. Definition of derivative controller. Nih, dari ET masuk ke controller itu DT per D, salah, D per DT. One-nya M per T. Output MT sama dengan MT DE per T atau per DT menjadi MT KO per DET per DT. Kita transfusikan menjadi bentuk Laplace yaitu MS sama dengan KD SE CS menjadi MS per ES sama dengan KDS. Kekurangan dan kelebihan kontrol PID, dan PID. Kalau P itu kekurangannya itu swing offset, sedangkan keunggulannya itu bisa mengontrol kecepatan sebuah sistem. Kalau PI itu kekurangannya dengan PI controller atau PR bertambah atau respon sistem melambat. Dan keunggulannya itu redaman atau damping meningkat, maksimum overshoot MP akan berkurang dan offset eliminasikan. Sedangkan PD itu kekurangannya offset dan faktor redaman atau damping meningkat. Sedangkan keunggulannya itu maksimum overshoot, respon sistem lambat, dan TS-nya juga berkurang serta bandwidth yang meningkat. Kalau PID ini dia kan sudah gabungan dari PI dan PD itu menjadi sempurna kan, tapi juga itu tergantung pada KP, KI, KD-nya itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.